Bapak Ibu Saudara. Shalom. Iya, kita bersyukur ya. Pada hari ini kita boleh beribadah, kita boleh memuji memuliakan nama Tuhan bersama-sama, dan kita bersyukur atas campur tangan Tuhan. Corona sudah semakin hari semakin menurun. Ya, jadi hari ini temanya adalah Hari Tuhan. Ini sangat menakutkan sekali sebenarnya bagi sebagian orang. Namun bagi sebagian lagi, hal ini dinanti-nantikan. Hal ini ditunggu-tunggu. Bahkan di dalam kitab Wahyu, bagian yang terakhir, datanglah segera ya Tuhan. Ya, jadi kitab Maliaki pasal 4 secara khusus adalah bagian terakhir. Ya. Dari sini ada masa hening selama 400 tahun. Tetapi bukan berarti kita tidak beribadah ya setelah hari Minggu ini ya. Ya, jadi saya bukan Nabi Maliaki ya. Jadi oleh karena itu 400 masa hening ini di mana Tuhan tidak berbicara kepada bangsa Israel, yaitu sisa-sisa bangsa Israel. Tidak ada secara khusus. Tetapi apakah semuanya hening? Tidak. Ada banyak sekali yang terjadi pada masa Nabi Maliaki, yaitu Nabi yang terakhir. Kitab Perjanjian Lama digenapi, diselesaikan, tuntas sampai kepada Yesus Kristus. Ada banyak sekali yang terjadi. Ya, kerajaan Persia, kemudian sampai kepada Alexander the Great, Alexander Agung, kemudian penerjemahan kitab Perjanjian Lama dari bahasa Ibrani ke bahasa Yunani ya di Alexandria oleh 72 orang, walaupun sering sekali terminologinya adalah 70. LXX Romawi. Ya, sebenarnya adalah 72 orang para penerjemah dari setiap suku bangsa Israel untuk menerjemahkan Alkitab Perjanjian Lama ke dalam bahasa Yunani. Karena pada waktu itu Alexander the Great mengatakan seluruh dunia harus belajar bahasa Yunani, bahasa peradaban. Ya, dan kemudian juga ada pemberontakan Makabe. Ya, jadi kemudian kekaisaran Roma, kemudian sampai kepada Yesus. Jadi ada sebenarnya banyak sekali yang terjadi pada masa hening 400 tahun ini. Ya. Jadi di dalam kitab Maliaki pasal 4 ini adalah pesan-pesan terakhir, dan di dalam 6 ayat ini ya, kalau kita beberapa bulan ya mempelajari dari Maliaki 1 pasal 1 sampai hari ini di pasal yang keempat, di sini kita bisa melihat di pasal 4 ini nubuatan-nubuatan. Ya, ada banyak sekali sebenarnya, tetapi seperti tema hari ini, yaitu Hari Tuhan. Ya, ada banyak sekali yang terjadi. Ya, saya hanya akan ringkas saja ini. Kita tidak akan mempelajari ini supaya kita memiliki ide apa sebenarnya yang disebut dengan Hari Tuhan. Ya, jadi doktrin ekskatologi, ada banyak sekali sebenarnya rangkaian-rangkaian peristiwa ketika dikatakan Hari Tuhan. Ya, yaitu the rapture, yaitu pengangkatan, ketika orang percaya bertemu dengan Yesus di awan, kemudian bema, tahta pengadilan Kristus, kemudian perkawinan anak domba. Sebenarnya ini A-nya harus huruf besar ya, yaitu Yesus Kristus
sebagai mempelai pria dan juga gereja sebagai mempelai orang-orang percaya sebagai mempelai wanita. Kemudian pembukaan kitab bermeterai 7. Kemudian masa tribulation atau masa kesengsaraan. Kemudian kedatangan Yesus yang kedua. Kemudian milenium. Kemudian pemberontakan iblis yang terakhir. Pengadilan tahta putih, the great white throne. Kemudian pemusnahan langit dan bumi. Dan setelah itu akan ada langit dan bumi yang baru. Diringkas disimpulkan hari Tuhan. Kita tidak akan mempelajari semua ini hari ini ya. Karena ini sebenarnya topiknya sangat berat. Sangat berat. Jadi apa yang menjadi fokus kita hari ini adalah kita belajar dari kitab Maleakhi ini. Ya, jadi kalau saya meringkas nubuat dalam kitab Maleakhi, ya saya perhatikan ada 4, yaitu kedatangan Yesus yang pertama, kedatangan Yesus yang kedua, kemudian hari Tuhan, kemudian jaminan pasti bagi orang yang takut akan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita mengetahui bahwasanya kedatangan Yesus yang pertama ini sudah dinubuatkan berulang-ulang sejak zaman perjanjian lama. Bahkan di dalam Kejadian 3 ayat 15 sudah dinubuatkan kedatangan Yesus Kristus bahwasanya anak manusia atau keturunan dari seorang wanita akan datang, yaitu Yesus Kristus berulang-ulang. Ya, dan kemudian kalau kita melihat di sini, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu. Kita melihat bahwasanya Yohanes Pembaptis adalah Nabi Elia di dalam tugasnya, di dalam fungsinya untuk mengingatkan bangsa Israel. Ya, kita akan melihat beberapa ayat di sini di dalam Matius 11 ayat 14 dikatakan, dan jika kamu menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Kemudian ya Lukas 1 ayat 17. Saya akan baca ringkas saja. Kalau Bapak Ibu ingin lebih lagi mempelajarinya di rumah, silakan ditulis. Ya, Lukas 1 ayat 17. Bagaimana Elia atau kedatangan Yesus yang pertama melalui Yohanes Pembaptis dinubuatkan. Lukas 1 ayat 17 berkata, dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Kita melihat di sini ya, di Maleakhi pasal 4 ayat 6, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bangsa itu sehingga musnah. Kita melihat bahwasanya kedatangan Yohanes Pembaptis membawa banyak sekali orang bertobat. Banyak sekali orang bertobat. Jadi dia harus datang terlebih dahulu mempersiapkan. Oleh karena itu, persiapkanlah jalan untuk Tuhan. Luruskanlah jalan baginya. Ya. Kemudian di dalam Yohanes pasal 1 ayat 29. Di sini dikatakan, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan kita akan lihat mengapa Yesus datang. Yang pertama sekali, di dalam Matius, kita kembali lagi ke dalam Matius. Kalau di sini tadi Yohanes Pembaptis berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yang menghapus dosa dunia. Kalau di sini dikatakan,
Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Kedatangan Yesus Kristus sudah dinubuatkan beribu-ribu tahun yang lalu. Dia datang dengan satu misi. Yohanes 1 ayat 29, Yohanes Pembaptis berkata, "Lihat anak domba Allah yang menghapus seluruh dunia." Kedatangannya yang pertama adalah untuk menebus, untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Ya, kemudian yang selanjutnya yaitu kedatangannya yang kedua. Kita akan melihat lagi beberapa ayat. Di dalam Matius pasal 17 Matius 17 ayat 3, maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Di dalam Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 12 akan ada dua orang di sana. Akan ada dua orang yang memperingatkan seluruh dunia. Ini menjelang hari kedatangan Yesus yang kedua, menjelang hari Tuhan yang dahsyat itu. Ya, silakan nanti dibaca di dalam kitab Wahyu pasal 11 ayat 3 sampai 12. Kalau di sini kita melihat bahwasanya maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Ini adalah nubuatan. Ya, ada banyak sekali orang yang masih memperdebatkan karena belum terjadi. Namun kesamaannya dengan dua orang menjelang kedatangan Yesus Kristus, menjelang kedatangan yang kedua adalah Musa bertemu dengan Yesus di bukit itu ya, di mana murid-murid melihat ada Yesus, ada Musa, dan ada Elia. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Keluaran pasal 3 ayat 1 dan 1 Raja-Raja 19 ayat 8, kita melihat di sini bahwasanya Musa bertemu dengan Tuhan di gunung yang sama, di mana Elia bertemu juga dengan Tuhan di gunung tersebut, yaitu di gunung Horeb atau gunung Sinai, gunung Sion atau gunung Tuhan. Ya, jadi mereka bertemu dan di dalam sebelum kedatangan Yesus, sebelum hari Tuhan itu, kalau kita baca lagi di ayat 5 dari pasal 4 kitab Maliaki, sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepada menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Jadi fokus kita hari ini adalah mengenai hari Tuhan. Kita akan perhatikan sedikit lebih jauh mengenai ayat 1. Kita melihat dikatakan bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik. Setiap orang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Mengenai kejadian ini akan kita melihat banyak sekali ayatnya, bahwasanya ini adalah kengerian, di mana tidak ada lagi harapan bagi orang ini, yaitu orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan kejahatan. Tidak ada lagi harapan. Dikatakan di bagian terakhir, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Akar dan cabang, kalau misalnya masih ada akar, masih ada harapan. Tetapi dikatakan sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Oleh karena itu, ketika ini terjadi, sudah tidak ada lagi harapan bagi orang fasik, bagi pelaku-pelaku, orang-orang yang mencintai kejahatan, membenci kebenaran.
Dan juga di ayat 5 bahwasanya digambarkan juga hari Tuhan itu hari yang besar dan dahsyat. Kalau kita mungkin berimajinasi di dalam benak kita, bagaimana kita menggambarkannya suatu hari yang sangat besar dan hari yang sangat dahsyat. Ya mungkin tidak bisa kita gambarkan ya. Karena sungguh luar biasa kejadian pada hari itu. Kemudian kita akan melihat bahwasanya orang-orang yang tidak benar, orang-orang fasik, apa yang terjadi? Dalam Matius 25 ayat 41 dan 46, dan ia akan berkata juga kepada mereka dan di sebelah kirinya, enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Di ayat 46, dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Siksaan yang kekal. Tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Ya, kita akan lihat lagi beberapa ayat di dalam 2 Petrus. Pasal 3 ayat 10 sampai 12. Siapa Oke, 2 Petrus pasal 3. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang, lenyap. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ini mungkin sedikit gambaran saja, bahwasanya langit akan hancur, unsur-unsur dunia semua akan terjadi chaos. Ya. Dan di dalam Wahyu 20 ayat 14 dan 15 di sini berkata bahwasanya setiap orang yang namanya tidak terdaftar, tidak tertulis di dalam kitab kehidupan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Inilah yang akan terjadi. Sebagaimana yang kita lihat tadi di ayat 1 dari pasal 4 ini. Bahwa sesungguhnya hari itu datang menyala seperti perapian. Maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami. Ya, seperti jerami. Tidak tahan, tidak dikatakan seperti kayu yang mungkin dibakar masih membutuhkan waktu lama, tetapi seperti jerami. Begitu dibakar, selesai. Nah, bagi orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, yang tidak takut akan Tuhan, ini adalah kengerian. Ini adalah kengerian. Tetapi bagi orang-orang yang takut akan Tuhan, mereka menantikan ini. Bagaimana dengan Bapak Ibu sekalian? Bapak Ibu sekalian di golongan yang mana? Ya, saya akan kita buka dulu dari 2 Timotius pasal 4 ayat 8. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil itu, pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang
yang merindukan kedatangannya. Ya, bagi orang yang takut akan Tuhan, mereka akan merindukan hari Tuhan itu. Mereka akan merindukan kedatangan Yesus itu. Oleh karena itu ini menjadi pertanyaan bagi Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, di golongan yang mana? Apakah Bapak Ibu masih merasa takut akan hari itu? Pastikan bahwasanya Bapak Ibu adalah orang-orang yang takut akan Tuhan. Karena ada janji yang begitu indah, ada janji yang begitu pasti yang kita lihat di sini. Ada jaminan bagi orang yang takut akan Tuhan. Ada jaminan, ada satu kepastian. Kalau kita melihat di Maleakhi tadi, ya, di ayat 2 dikatakan, tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Ini juga berbicara mengenai Yesus Kristus ketika dia datang yang pertama sekali dan mengenai kedatangannya yang kedua kali. Ya, kedatangan yang pertama sekali adalah menyelamatkan. Kita semua adalah orang-orang yang sakit oleh karena dosa dan pelanggaran kita. Oleh karena dosa dan pelanggaran kita, kita adalah semua orang-orang yang sakit dan hanya satu obat atau penyembuhnya, yaitu Yesus Kristus. Tidak ada obat-obat yang lain. Tidak ada jalan-jalan yang lain. Hanya satu. Sebab di bawah kolong langit tidak ada nama yang diberikan kepada kita, kepada manusia, yang olehnya manusia beroleh keselamatan. Hanya Yesus Kristus. Kemudian di ayat 3, kamu akan menginjak-injak orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu, dan pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ya, ini berbicara mengenai kedatangannya yang kedua. Kemudian 400 tahun masa keheningan dari Maleakhi sampai kepada malaikat yang datang menyampaikan kepada Zakaria, ya, yaitu ayah atau bapak dari Yohanes Pembaptis. Inilah pesan Tuhan melalui Nabi Maleakhi. Dikatakan di ayat 4, ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan dan hukum-hukum. Kita melihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17 itu adalah 10 hukum perintah Allah. Ya, 10 hukum dari kasihilah Tuhan Allahmu sampai kepada jangan mengingini milik sesamamu yang ke-10. Ini adalah hukum Musa. Ini adalah perintah Tuhan melalui Nabi Maleakhi kepada bangsa Israel, sisa-sisa bangsa Israel selama kurang lebih 400 tahun. Dan setelah Yesus Kristus datang, jadilah hukum Kristus. Tadi kita sudah baca di dalam Matius pasal 5 ayat 17 bahwasanya dia datang, Yesus datang untuk menggenapi, bukan untuk menghilangkan, yaitu hukum Allah, yaitu hukum Taurat. Ya. Oleh karena itu, ketika Yesus sudah datang 2000 tahun yang lalu, apakah hukum Kristus?
Apakah hukum Yesus Kristus? Kalau hukum Musa tadi sudah kita lihat di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Apakah hukum Kristus? Mari kita lihat Bapak Ibu Matius pasal 22. Ini tertulis bahkan berulang-ulang. Ya. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Saya yakin kita semua sangat familiar dengan ini. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu." Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua, yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Kalau tadi dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel, sisa bangsa Israel melalui Nabi Maliaki, ingat hukum Musa. Sekarang sebagaimana kita menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya, inilah hukum Kristus. Inilah yang akan kita lakukan sebagaimana kita menantikan kedatangan Yesus Kristus kedua kalinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia. Mungkin ini sangat luas ya teorinya. Bagaimana kita mengasihi Allah, bagaimana kita mengasihi sesama manusia. Kalau di dalam perjanjian lama, Allah dikenal melalui nabi-nabi, melalui ciptaannya. Di dalam perjanjian baru, Allah kita kenal melalui Yesus Kristus. Melalui Yesus Kristus. Bagaimana kita mengenal Allah? Bagaimana kita mengasihi Allah? Yang pertama adalah ketika kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Karena tanpa itu, kita tidak akan melihat hal-hal rohani. Kita akan menjadi orang yang melihat sama saja, bahkan mungkin seperti ateis. Tidak ada Tuhan katanya. Semua sama saja dari dahulu sampai sekarang. Bagaimana kita mengenal Tuhan dan bagaimana kita mengasihinya? Datanglah kepada Yesus Kristus. Tidak ada cara lain. Hanya ketika kita memiliki Yesus Kristus, maka kita lahir secara rohani. Dan kita akan melihat semuanya secara rohani. Kita akan melihat dan menjadikan Allah itu sebagai yang terutama di dalam kehidupan kita. Yang kita cintai lebih daripada diri kita sendiri. Ya, kemudian kita mengasihi sesama. Hukum Kristus ini sebenarnya sudah disampaikan oleh Ibu Angliang minggu yang lalu, beberapa minggu yang lalu. Ya. Kita akan melihat di dalam Matius 25, bagaimana aplikasinya kasih itu di dalam kehidupan kita. Ini juga berbicara mengenai akhir zaman ya, hari Tuhan, Matius 25 ini. Tetapi kita melihat bagaimana aplikasi kasih itu, sebagaimana kita menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus yang kedua kalinya. Matius 25 ayat 31 sampai 40. Hanya beberapa
ayat saja mungkin yang akan kita lihat di sini. Ya, kita melihat bahwasanya ini berbicara ketika Yesus ya berkata, ketika aku lapar, ketika aku haus, ya. Dan ia, ayat 33, dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Ini berbicara mengenai orang benar dan orang yang tidak benar. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak dan Ibu, saudara sekalian, saya sangat menyukai lagu yang kedua tadi, Make Me a Blessing, jadikan aku berkat. Apakah ini ada di dalam hati kita pribadi, lepas pribadi? Apakah kita melakukan ini? Karena kalau mungkin ini tidak ada di dalam hati kita, mungkin kita bukan bagian daripada orang-orang benar. Orang-orang yang sudah mengasihi Tuhan. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus Kristus. Apakah kelaparan atau kehausan untuk melakukan ini ada di dalam diri kita? Mari kita tanya diri kita masing-masing. Bapak, Ibu, Saudara, hari Tuhan itu adalah hari yang dahsyat. Hari kengerian bagi orang-orang yang fasik, orang-orang yang mencintai, orang-orang yang melakukan kejahatan. Tetapi hari itu adalah hari yang berbahagia, yang dinanti-nantikan oleh orang-orang percaya, orang-orang yang takut akan Dia. Sebagaimana kita baca tadi dalam 2 Timotius 4 ayat 8. Dan sebagaimana kita menanti-nantikan kedatangan Yesus Kristus, tidak ada yang tahu kapan. Tetapi Bapak Ibu bisa baca di dalam 1 Timotius pasal 4, berjaga-jagalah. Di sana dikatakan bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana hiduplah kita di dalam kasih. Ya, supaya hidup kita juga boleh menunjukkan, memancarkan kasih Kristus, kasih Allah di dalam kehidupan kita. Untuk mengakhiri, saya akan minta pemain musik kita akan nyanyikan lagu tadi. Mari Bapak Ibu, saya mengundang untuk menyanyikan lagu ini dengan segenap hati. Perhatikan lirik-lirik yang ada di lagu itu. Dan jadikanlah lagu itu masuk ke dalam hati Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah ini juga menjadi janji Bapak Ibu Saudara di hadapan Tuhan, sebagaimana kita menanti-nantikan kedatangan hari Tuhan itu. Mari kita nyanyikan Jadikan Aku saluran berkat, ya. Make me a blessing.
Perhatikan setiap lirik yang ada di dalam lagu ini Bapak Ibu. Dan kiranya kita semua bersiap sedia untuk melakukannya. Dalam dunia yang penuh liku, banyak yang keluh kesah, bawa tempat gelap itu yang susah dihidupkan. Jadikan aku saluran berkah dan temankan kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkah bagi umatnya. Kita nyanyikan ayat yang kedua. Ayat yang kedua begitu indah. Kita nyanyikan dengan setengah suara. Tentang kasih Tuhanmu, tentang pengampunannya, bawalah mereka kepadanya dengan saksi hidupmu. Jadikan aku saluran berkah dan pemancar kasih Kristus. Dengar doaku dan jadikanku saluran berkah bagi umatnya. Bapa, biarlah ini menjadi doa dari dalam hati kami pribadi lepas pribadi. Ada banyak sekali kesempatan Tuhan seharusnya kami bisa menjadi berkat, namun kami tidak melakukannya. Ampuni kami Tuhan. Tolong kami untuk melakukan apa yang benar dan berkenan di hadapan-Mu. Sebagaimana Engkau mengingatkan bangsa Israel untuk mengingat hukum Musa. Pada hari ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk mengingat hukum Kristus. Tolong kami Bapa, supaya kami bukan hanya orang yang tahu. Biarlah apa yang kami pelajari itu bukan hanya di dalam benak dan pikiran kami, tetapi apa yang kami pelajari itu Tuhan tertuang melalui tangan kami, melalui ucapan kami, melalui perbuatan kami Bapa. Tolong kami untuk melakukannya sebagaimana kami menanti-nantikan kedatangan-Mu. Ini doa kami Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.